Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegakan hukum. Selamat datang di channel Lakuha TV bersama saya Lalu Kurniawan Hardiningrat. Kali ini kita sedang berada di salah satu kafe yang berada di daerah Ciputat, yaitu Cafe Kedi. Di sini kita akan membahas santai terkait beberapa persoalan yang sedang viral di media sosial yang banyak diperbincangkan oleh kalangan publik, yaitu terkait pengesahan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang yang beberapa waktu lalu disahkan oleh DPR RI bersama pemerintah. Untuk mengetahui pembahasan selanjutnya, tetap stay di sini ya. Oke. Beberapa waktu yang lalu, yaitu pada tanggal 6 Desember 2022, DPR RI bersama pemerintah Republik Indonesia akhirnya telah mengesahkan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi undang-undang. Pasca pengesahan tersebut, ada beberapa pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat terkait beberapa ketentuan yang diatur di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut. Salah satunya yang paling ramai adalah terkait pasal perzinaan. Kemudian beberapa media online pun ramai memberitakan bahwa beberapa turis asing atau wisatawan dari luar negeri banyak membatalkan rencana liburan akhir tahunnya di Indonesia karena khawatir atau takut diberlakukannya ketentuan terkait perzinaan. Karena kita tahu sendiri kebanyakan kultur dari wisatawan asing adalah berbeda dengan masyarakat yang ada di Indonesia. Kalau menurut mereka ya sah-sah aja antara laki-laki dan perempuan berkumpul atau berlibur datang ke suatu negara menginap satu kamar di dalam hotel, karena memang dari negara mereka pun tidak diikut campur karena itu merupakan wilayah privat bagi mereka. Nah, ketika mereka mengetahui terkait pasal perzinaan yang akan diberlakukan di Indonesia, maka mereka sangat khawatir. Nah, untuk itu kita akan membahas di sini kira-kira bagaimana sih pemberlakuan terkait pasal perzinaan tersebut? Apakah pasal perzinaan tersebut dapat begitu saja diberlakukan ketika kita masyarakat secara umum mengetahui di suatu tempat atau di suatu hotel kita dapat menduga terjadi ada persetubuhan atau perzinaan, lantas kita langsung melaporkan ke polisi, atau seperti yang dikabarkan misalnya ada turis asing yang berlibur ke Indonesia, kemudian kita mengetahuinya mereka tinggal sekamar di dalam hotel tanpa perkawinan yang sah, kemudian kita dapat seketika itu langsung melaporkan. Nah, kita akan membahas di sini kepada siapa sajakah diberlakukan pasal tersebut dan siapa sajakah yang berhak untuk membuat laporan di kepolisian apabila terjadi dugaan tindak pidana terkait perzinahan atau persetubuhan tersebut. Dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait perzinahan, di situ telah ditentukan di dalam pasal 411. Kira-kira terhadap siapakah ketentuan tersebut dikenakan? Dalam ayat 1 pasal 411 saya akan bacakan, menentukan bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 2. Kategori 2 di sini di dalam ketentuan pasal 79 ditentukan 10 juta. Nah,
Maksud dari orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya di dalam penjelasan pasal 411, di situ dijelaskan bahwa ayat 1 yang dimaksud dengan bukan suami atau istrinya adalah A. Laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya. B. Perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya. C. Laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan. D. Perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan. Atau E. Laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan. Baik, dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa siapa saja yang dapat dikenakan terkait ketentuan mengenai perzinahan. Nah, sekarang kira-kira siapa sajakah yang berhak untuk mengadukan ke polisi? Apakah semua orang atau apakah telah ditentukan di dalam ketentuan? Dalam ayat selanjutnya, yaitu ayat 2 pasal 411, ditentukan bahwa terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan A. Suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan. B. Orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan. Nah, dari ketentuan ayat 2 pasal 411 tersebut bahwa dapat diketahui tidak semua orang dapat melakukan pengaduan. Ingat, tidak semua orang dapat melakukan pengaduan, tetapi mereka yang ada hubungan perkawinan atau hubungan keluarga dengan pelaku, yaitu seperti tadi suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan dan orang tua atau anaknya. Nah, itu yang dapat melakukan pengaduan. Nah, di sini polisi pun tidak akan bisa seketika itu mengetahui bahwa ada terjadi tindak pidana perzinahan terus kemudian langsung memproses, tidak bisa tanpa harus ada pengaduan. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa kita tidak bisa sembarangan ketika kita mengetahui ada terkait perzinahan, kita tidak bisa melakukan seketika itu melakukan pengaduan ke kepolisian. Nah, sama halnya juga terkait yang diberitakan oleh media online bahwa kita juga tidak dapat seketika itu melaporkan apabila ada turis asing atau wisatawan luar negeri yang datang berkunjung ke Indonesia dan kita ketahui bahwa mereka menginap di satu hotel, satu kamar tanpa ikatan perkawinan, dan kita dapat membuat laporan polisi ke kepolisian. Jadi tidak seperti itu. Nanti lebih jelasnya teman-teman bisa baca sendiri ketentuan pasal 411. Kemudian, apakah pengaduan ini dapat ditarik kembali? Nah, dalam ayat 4 pasal 111 di situ ditentukan bahwa pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan di sidang pengadilan belum dimulai. Kemudian terkait pemberlakuan rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam pasal 624 ditentukan bahwa undang-undang ini mulai berlaku setelah 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan bagi teman-teman sekalian. Salam penegakan hukum. Jangan lupa subscribe.